Judul ceritanya Long Tripku Nerakaku. Jadi ini cerita tahun 2014 di mana gua berkesempatan long trip di daerah Malaysia. Di salah satu kota terpencil dan gue berangkat di sana sama band Bandung. Singkat cerita gue berangkat dari Jakarta menuju Bandung. Di sana gue ketemu band ya awalnya biasa-biasa aja ya namanya baru kenal kita ngobrol asik sampai proses tiba-tiba cerita rumit itu dimulai ketika agennya datang ke Bandung. Jadi agennya di Bandung itu dia banyak nanya banyak apa gitu sampai kita dibawa ke Jakarta lagi bikin paspor, bikin visa. Singkat cerita semua itu udah beres. Tiba-tiba kita berangkat dari Jakarta menuju Malaysia. Sesampainya di Malaysia, di sana kita dibikin terkejut di mana semua hayalan harapan yang enak-enak nyampe sana tiba-tiba kosong semua. Yang awalnya dijanjikan makan 3 kali, tiba-tiba makan nggak dikasih sama sekali. Suruh masak sendiri. Kita lauk pauk cuma disediain telur 10 biji, mie. Jadi kalau di Malaysia itu ada Maggi mie. Dia itu 1 dus untuk seminggu. Wah, gua satu-satunya orang yang nggak minum di antara band itu dan hampir setiap malam tuh gua ngerasain di mana reseknya orang mabok gitu ya. Tapi sebenarnya mereka baik-baik. Teman-teman gue tuh baik-baik. Di satu malam, di satu perform, gua ngelihat drummer gua kecapean. Dengan inisiatif, menurut gua itu bener ya. Gua pengen ganti dia main drum. Tapi itu justru suatu hal yang sangat bodoh. Karena apa? Karena justru itu mengacaukan suasana. Gua nggak bisa main drum, tapi sok-sokan bisa main drum. Begitu ditukar, malam itu berlalu, ternyata setelah main kita di briefing. Gua diomelin. Suruh siapa lu main drum? Siapa ya? Gua membela diri ya kan. Ya gua nggak ada yang nyuruh karena drummernya tadi udah kesakitan kakinya makanya gua gantiin. Dan yang sedihnya teman-teman gua nggak ada yang bela gua disudutkan sendiri. Ya tapi kalau dipikir-pikir emang gua bodoh banget sih. Gua sok-sok jadi pahlawan, padahal gua nggak bisa main drum. Ya itulah poinnya bahwa menurut kita benar belum tentu benar gitu ya. Sedih gua waktu itu. Malam itu berlalu, gue diintimidasi. Mulai saat malam itu gue serasa kayak di neraka guys. Apa yang gue lakukan salah. Pokoknya sedih deh. Kalian mungkin yang pernah ngalamin merintisnya long trip sama band bandara gitu. Pasti bakal sedikit ngerasain itu. Dan sekali gue menangis, gue berdoa ya Allah mudah-mudahan ini cepat berlalu. Karena 2 minggu di sana gue mengusulkan pengen pulang tapi gue disuruh bayar penalti. Ya wis akhirnya karena gue nggak sanggup bayar penalti gue selesaikan sampai kontrak habis dan di situ gue mulai ditunjukkan angin-angin segar di mana pas kita perform tapi kita perform kurang maksimal tiba-tiba kontrak diputus yang tadinya 6 bulan menjadi 4 bulan masih serasa di neraka gue pengen pulang akhirnya datang keajaiban kedua putus kontrak lagi menjadi 2 bulan akhirnya tibalah saatnya kontrak mau habis. Sampai kontrak habis pulang dan sampai di bandara pun gua nggak say hello sama mereka. Kita pisah di bandara tanpa berpelukan, tanpa apa ya, tanpa perpisahan. Gua amat sedih banget kayak gua tuh nggak dianggap apa ya gitu. Mereka pulang duluan ke Bandung. Dan ya nyampe sekarang sih sebenarnya ada beberapa yang masih komunikasi cuman eh, apa ya itu bagian dari karir gua juga nggak mau melupakan mereka kalaupun nanti suatu saat kita ngeband bareng gua bakalan bersyukur banget karena gua udah bisa mengatasi karena gua udah nambah banyak ilmu pastinya dan gua berdoa mudah-mudahan mereka sehat selalu ya guys. Gue sedih banget cerita ini karena itu pengalaman yang cukup pahit buat gue. Proses, alhamdulillah gue bisa melewati itu. Kita berpisah di bandara tanpa say hello, ya nggak apa-apa. Mudah-mudahan nanti suatu saat kita bisa kontekan lagi dan ketemu pas kita udah sama-sama sukses. Mudah-mudahan kalian bisa memetik sedikit cuplikan ini walaupun kurang jelas karena gue ngonten nggak pernah nyatet guys apa yang ada di otak gue jadi kurang padet mohon maaf kita ketemu di video selanjutnya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.